Emang enak ya kopi ini ya. Kita nggak di-endorse sama kopi teman-teman, tapi selamat datang kembali di Santai Aya. Oke, hari ini kita mau ngapain nih kok temanya Pak? Kok kita di suasana begini nih? Ini kira-kira di mana ya? Kayaknya nggak asing sih. Kayaknya semuanya juga udah pada tahu sekalinya ngeliat. Udah sering juga teman-teman main kesini. Oke, hari ini kita mau ngebahas soal yang mungkin favorit anak-anak muda zaman sekarang ya, yaitu film horor. Wah, Film horor. Oh iya, kemarin tuh juga baru ada rilis yang Conjuring 3. Conjuring 3 ya. Apa salah ya? Iya, Conjuring 3. Mungkin di sini teman-teman jauh lebih update tentang film-film horor dan mungkin salah satu yang suka menikmati film-film horor. Tapi mungkin kita mau bahas dulu yang pertama, siapa di sini yang favoritnya film horor? Boleh komen di kolom komentar. Mungkin nggak usah kali ya? Ya? Nggak ada yang komen juga. Pesimis banget Jason. Kayaknya nggak ada Ya yang kalau komen. nggak komen juga nggak apa-apa, teman-teman dalam hati aja jawab favorit atau tidak favorit, suka nonton atau nggak suka nonton film horor, terserah. Nah, tapi kalau Jason sendiri, Kalau Jason sendiri sih kadang nggak terlalu giat banget nonton film horor, tapi terkadang kalau misalkan ada yang bagus nih nonton. Atau enggak misalkan dulu kalau misalkan waktu SMA gitu ya, kan biasanya kan kalau pelajaran kosong itu nanti ngambil itu tuh apa proyektor nonton film horor gitu. Nonton juga ikut juga. iya. Nah mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, kalau saya sendiri sebenarnya nggak pernah mau nonton film horor. Gitu. Bukan karena takut sih, tapi lebih kepada Kenapa tuh? Telat contoh. ya nanya. Telat nanya. Ya, kenapa tuh, Pak? Contoh ya, kita nonton film action atau nonton film drama atau nonton film science fiction gitu, kan pasti kita bisa menemukan value-value di filmnya. Nah tapi kalau menurut saya kalau nonton film horor, faedahnya apa gitu? Value yang didapat apa? Palingan kita cuma ketakutan, terus pulang ke rumah mau mandi jadi takut, mau ke kamar tidur sendiri jadi takut. Nah value-nya apa gitu? Tapi mungkin ada Jason nemuin value-value di film horor. Ya sebenarnya enggak gitu. Memang bener, maksudnya jadi bikin kepikiran kepikiran tiba-tiba nanti mau tidur kok tiba-tiba ini ya musik yang tadi itu kedengeran tiba-tiba kayak kedengeran terus gitu. Atau pas lagi merem gitu kok mukanya falak kelihatan lagi gitu misalnya. Pas ini mandi sampoan kok nggak berani nutup mata. Gitu-gitu ya. Iya, jadi kalau bagi saya pribadi nggak nemuin value-nya atau faedah atau manfaat dari nonton film horor. Makanya saya bilang kalau misalnya sekali-sekali kan pacar suka kadang-kadang nonton film horor ini enggak, nonton film yang lain aja deh gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, Punya pacar? kenapa? Punya pacar? Puji Tuhan ya. Tuhan masih di-maintain dengan baik walaupun terseok-seok. Enggak, bercanda. Biasanya tulus itu. Nah, kita lanjut dulu. Oke. Film horor gitu ya. Tapi kalau Koel sendiri gitu, sebenarnya pernah gak sih nonton film horor? Oh, pernah. Dan Kayak gitu reaksinya pernah. iya. Waktu itu pernah nonton apa ya? Jaws. Kalau Jaws emang film horor ya? Kan Dia science thriller. fiction. Thriller. Kalau thriller masih oke sih. Maksud saya Nanti- horor itu yang benar-benar Biasanya kalau yang nonton abis film Jaws itu kan langsung ke kolam renang aja kadang-kadang takut gitu. Aneh. Saya pernah nonton film kalau nggak salah itu Drag Me to the Hell. Ya, itu ada satu scene di mana pemain utamanya lagi keramas. Pas lagi keramas gini nggak tahu ada tangan orang gitu dia pegang tangannya. Nah terus saya pas mau keramas jadi takut gitu karena ini takut ada tangan orang pas lagi keramas. Malah kayak gitu jadi efeknya. Jadi ngapain kalau misalnya kita nonton tadinya mau entertain, mau menghibur diri, kok malah jadi takut. Jadi kalau dari sisi saya sih kayak gitu teman-teman. Tapi mungkin bagi penikmat film horor beda ngeliatnya ya. Karena mereka mungkin kayak ini kali ya.
memicu adrenalin mereka, dan adrenalin itu kan nagih gitu. Kayak misalkan kita kok suka banget sih naik jet coaster, roller coaster gitu kan. Terus apa enggak wahana-wahana yang memicu adrenalin, kenapa suka gitu. Tapi kan ada beberapa juga yang nggak suka gitu, takut gitu. Nah mungkin gitu, alasannya adalah ya adrenalin yang nagih. Mungkin ya, karena kan kita nggak tahu ya referensi orang, selera orang beda-beda gitu. Nah tapi kita mau bahas juga nih, sebagai anak Tuhan, orang Kristen, terutamanya youth di GB Gedometan, boleh atau enggak kita nonton film setan, film horor yang ada setan-setan? Biasanya kalau di luar sana tuh ada yang bilang boleh nonton horor, ada yang bilang nggak boleh itu memuja setan, atau gimana itu. Ada yang bilang jangan, nanti setan nempel. Don't flirt with a cult gitu. Nah, kita mau bahas di satu ayat, saya bukain buat teman-teman semua. Nah, teman-teman juga di rumah boleh buka Alkitabnya sama-sama di 1 Korintus 6 ayat 12. Saya bacain buat teman-teman semua. Ya, kalau dibuka ya, karena editornya males ngedit. Okay. Bisa keluar tulisan nggak? Bisa sih. Bisa, tapi nggak usah ya. Ya udah deh, buka. Editor tolong ditulis ya. Oke. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ini sebenarnya berbicara soal percabulan, soal nafsu, tapi juga kita bisa bawa ini kepada jawaban untuk tadi boleh atau enggak. Hal lain juga ya, luas juga. Luas pembahasannya. Bahwa segala sesuatunya itu halal, tapi nggak semuanya berguna bagi kita. Nah, jadi kalau saya bilang, boleh nggak nonton film horor? Silakan. Silakan aja. Tapi kalian akan menilai sendiri berguna atau tidak buat kalian. Kalau bagi saya pribadi, nonton film horor, saya tidak menemukan manfaatnya. Jadi bagi saya tidak berguna, jadi tidak saya lakukan. Gitu kira-kira. Oke. Nah kalau Jason sendiri, setelah udah dewasa gini nih, melihat film horor itu jadinya seperti apa di mata Jason? Masihkah menakutkan? Itu inget banget. Inget gak? Koyoel juga salah satu saksinya. Waktu SD dulu itu sama temen-temen itu di lab komputer buka website Primbon. Tahu gak? Dulu kan website Primbon itu terkenal banget ya, itu film foto-foto setan, foto-foto penampakan gitu. Padahal editan juga gitu banyak. Baru kepikiran sekarang gitu. Setelah ingat gambarnya gitu ya, oh editan nih gitu. Tapi dulu tuh sempat ketakutan banget sampai nggak bisa tidur. Ingat gak kalian? Di sana sampai nangis yang nggak bisa tidur. Akhirnya sampai didoain sama mama. Oh ya? Iya. Lupa. Sampai gitu dulu. Nah, tapi waktu ya mulai SMA ya, ini nih akhirnya nonton lagi film horor. Dulu tuh sempat nggak berani. Bukan nggak berani ya, kayak apaan sih gitu. Ya nonton banyak lah film horor. Nggak usah disebutin gitu. Tapi ada satu yang nge-capture gitu ya, nge-capture itu waktu nonton Conjuring yang satu ya. Akhirnya bukan terpakunya bukan sama ininya, sama film horornya, tapi ternyata gimana dia itu bisa ngebawa ceritanya itu loh. Ceritanya demen banget karena di situ karakternya dapet, di situ interaksi antara pemain itu bagus banget gitu. Terus ya yang didemenin ada di Conjuring 1 ini nggak ada muka setan gitu, nggak ada penampakan, tapi kan benar-benar kayak manifestasi iblis aja gitu. Nah jadinya waktu itu sempat mikir justru ini nih kayak gini realistik gitu, demen waktu itu nonton sampai beberapa kali. Tapi akhirnya setelah diketahui, kan tadi tanyanya setelah Jason ngelihat dewasa ini gimana, ternyata ya pas dipikirin gitu ya, oh film horor itu ternyata cuma settingan loh gitu. Kok seakan-akan kayak serem amat kita di bawah tuh, kok bisa seakan-akan kita tenggelam kayak, oh iya kok ini serem banget gitu ya. Kita kayaknya nggak bakal kuat nih kalau di posisi dia. Tapi sebenarnya teman-teman, kayak film Conjuring 1 itu kan dari film ini ya, dari cerita yang nyata gitu.
kalau kita jadi orang yang di situ gimana reaksi kita? Ternyata setelah saya pikir nggak terlalu ya gimana banget, paling kaget, tapi kita bisa nangkal gitu, kita bisa menangkal. Tapi yang bikin film horor itu serem adalah ternyata settingannya itu loh, gimana pencahayaannya gitu ya. Misalkan kayak gini nih. Nah, kan lebih dark, lebih gelap, lebih mencekam, ya kan? Jadi kita balikin lagi lah. Nah, kayak gitu misalkan salah satu contohnya. Dan yang kedua adalah musik, background musik. Gimana dia bisa ini ya, kayak pang kayak suara besi diketokin, tang, itu kan mencekam, itu bikin kita seakan-akan apa ya, istilahnya saraf otak kita itu ini nih memicu, oh ada bahaya, nah gitu tuh istilahnya apa sih ya, gitu kayak memicu apa ya, otak kita ini, insting kita ini dalam bahaya gitu. Nah, hal itu ternyata musik dan visual itu yang ngebuat film horor jadi lebih serem. Setuju banget sama Jason yang Jason bilang. Jadi kadang-kadang scene-nya sebenarnya biasa aja. Kayak di itu kan ada film kan dia lagi ini ya, satu scene-nya yang cekam gitu ya. Scene-nya dia lagi jemur gini nih, di jemuran gini nih. Deg gitu. Ternyata jemurannya terbang, itu apanya nih? Dia kan ngejemur kayak spray ya. Spraynya tuh kayak ada orang gitu, tapi nggak ada orang. Nah, itu sebenarnya kalau terjadi sama kita mungkin kita kok gitu ya. Tapi ternyata kan gara-gara bunyinya yang ceng gitu kan. Musiknya yang nah, itu tuh shocknya itu tuh. Iya, shocknya itu. Momen-momen shockingnya di film-film horor itu yang bikin kita kaget kan. Ceng. Patah. Nah, mungkin kita kasih contoh juga kali ya. Iya. Kayak gini. Tujuh patah kisah di balik The Conjuring 3. Devil Made Me Do It. The Conjuring Devil Made Me Do It. Resmi tayang di bioskop September. Ngapain lu? Enggak, baca doang. Ya. Kaget kan teman-teman semua? Ternyata ada apa? Ternyata ada Mega di sini. Nah, kayak gitu kira-kira. Nggak serem kan? Tapi memang ceritanya mah nggak serem gitu. Iya. Tapi ternyata dibuat kayak gitu, seperti itu. Seakan-akan. Nah, kita juga ada lagi yang lain nih. Kita ambil dari satu film horor, tapi kita kasih background musik yang ceria sama pencahayaan yang lebih terang. Kayak gini nih. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Entahku Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Nah, Gimana? bener ya. Jadi ternyata background musik, pencahayaan, angle pengambilan itu semuanya yang mempengaruhi seremnya film horor. Nah, tapi juga film horor jangan kita lupa, apalagi kalau film-film Indonesia gitu ya. Itu kan menampilkan wajah-wajah yang serem ya. Iya. Setan-setan yang wajahnya serem-serem. Terutama misalnya kayak yang kemarin viral banget tuh Falak ya. Nah, padahal yaitu hasil make up gitu teman-teman. Ya, ternyata gitu ya. Backgroundnya ya ternyata memang dibuat make upnya dibuat serem gitu kan. Ya ternyata semuanya settingan lah. Nah, tapi kalau kita boleh pikir-pikir nih teman-teman, sebenarnya kalau nih ya, memang cara kerja setan seperti itu nakut-nakutin kita, bukankah kita nih sebagai anak Tuhan ketika ketemu setan misalnya kita ngeliat penampakan, bukannya justru kita semakin dekat sama Tuhan? Bener nggak sih? Iya, justru Contoh malah ya. manggil Tuhan ya. Nah, contoh nih kita lagi jalan tiba-tiba ada pocong lompat-lompat depan kita, udah pasti dong kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus, kita usir setan itu. Justru malah setan yang lewat itu yang penampakan ke kita malah membuat kita jadi ingat Tuhan. Nah,
Padahal kan tugasnya iblis itu kan membuat manusia jauh dari Tuhan. Membuat manusia lupa sama Tuhan. Membuat manusia nggak ingat lagi atau mulai melenceng dari tujuannya. Iya. Tapi dengan dia menampakkan diri, dia nakut-nakutin kita, malah kita jadi berdoa, jadi makin dekat sama Tuhan, jadi nyari Tuhan terus. Artinya, saya mau bilang bahwa setan-setan yang melakukan penampakan itu ya setan yang Cupu. bukan cupu ya. Mungkin dia ini kurang kali ya. briefing deh. Kurang briefing. Apa enggak ya, mereka bekerja itu ke orang-orang yang belum kenal Tuhan mungkin ya. Akhirnya jadi orang itu nyari ke tempat lain gitu. Ya, bisa jadi memanipulasi supaya mencari perlindungan dengan Dari- kedukun iya. atau misalnya ke praktek-praktek supranatural lainnya yang justru memang akhirnya jatuh kepada okultisme ya. Contohnya Penyembahan begini nih. berhala. Oh, enggak. Ya. Terus ternyata kalau di anak Tuhan kerjanya beda lagi setannya. Iya, betul. Jadi Gimana? sebenarnya apa sih? Nah, semuanya pasti kerasain. Setan itu kalau nyerang anak Tuhan itu pasti ngasihnya bukan semuanya ya, ini bukan rata, tapi sebenarnya dia itu memberikan kenyamanan dalam hidup bagi anak-anak Tuhan gitu. Dia bekerjanya seperti apa sih? Memberikan kenyamanan dalam hidup. Dia akan berpikir kalau oke, hidup gue gini udah nyaman. Gitu. Misalkan dapat kerjaan yang dia udah tinggi gitu ya, jabatannya udah tinggi. Terus nanti dia mulai merasa capek gitu kan, capek gitu. Akhirnya dia ngerasa kalau Sabtu sama Minggu hari libur gua doang nih, Sabtu sama Minggu. Ya udahlah, gua pakein full untuk gua istirahat. Soalnya Senin sampai Jumat gua kerja mati-matian. Akhirnya ninggalin Tuhan. Iya. Atau misalkan hartanya udah mulai banyak, dia pengusaha gitu kan. Kayaknya sayang deh kalau Minggu itu kan misal dia punya restoran misalkan katakanlah gitu. Restoran kan Minggu justru malah paling ramai kan. Iya. Sayang nih kalau gue tutup nih Minggu, buka akhirnya nggak ke gereja. Atau misalkan ya dibuat jadi males ya. Jadinya kayak udahlah enak gini nih hidup nih. Nongkrong, ngopi, terus habis itu bukan kita ya. Nongkrong ngopi nonton bola. udah gitu nyaman. Nah, Gua makanya hidup teman-teman gini aja. hati-hati juga nih. Karena justru kadang-kadang berkat dari Tuhan, ya kenyamanan hidup dan segala-galanya yang kita dapat, kesehatan, itu bisa aja salah satu cobaan juga dalam kehidupan kita. Bener nggak? Benar. Berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih, mungkin keuangan yang tercukupi, kesehatan yang baik, dan semua-muanya yang enak, yang baik dalam hidup kita, justru malah membuat kita merasa tidak butuh lagi Tuhan. Nah, justru itu titik paling bahaya dalam hidup anak-anak Tuhan, ketika kita udah merasa tidak membutuhkan Tuhan. Wah, itu kalian harus benar-benar koreksi, jangan sampai terjebak di situ. Makanya kembali lagi kayak khotbah Tuhan Yesus yang di bukit gitu teman-teman ya, dimana dia bilang kan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah sebenarnya ngomongin bukan miskin gimana materi, tapi sebenarnya gimana hati kita tuh selalu mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yes. Kita tuh miskin hadirat Tuhan, kita tuh Yes. selalu minta Tuhan tuh biar ada di hidup kita, biar dia terus kita tuh biar tetap dekat sama Tuhan. Nah itu sebenarnya. Nah, itu yang paling penting. Rasa rendah diri, bahkan rendah diri di hadapan Tuhan, itu paling penting. Sehingga ketika kita lagi susah, kita ingat Tuhan. Ketika kita diberkati, kita kaya, kita happy, bahagia, kita tetap ingat Tuhan dan mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tadi kita ngomongin film horor ya, bisa kesini sampai. Oke, nah kira-kira gitu teman-teman. Mungkin semoga teman-teman terhibur dengan materi satu ini ya. Ya. Tadi juga pemainnya bagus-bagus banget. Thank you juga buat caster yang tadi ya. Tampil. Nah teman-teman, untuk misalkan teman-teman ada masukan untuk di ini nih ya santai ayah kita Iya, nih ya. betul. Kita nggak tahu mungkin akan berlanjut sampai kapan santai ayahnya. Tapi teman-teman kita minta nih, kalian kalau misalkan ada saran atau misalkan mau dong ngelihat nanti nextnya santai ayah dibuat konsepnya begini ya. Tulis aja komen di bawah, nggak bakalan ada yang ngebully ya. Nggak ada bully, nggak bakal di delete komennya. Tulis aja nggak apa-apa.
feel free karena ini seperti ya gereja juga. Ya betul. Dan buat teman-teman yang punya kerinduan, aku juga mau dong tampil di Santai Ayah. Ya, jadi Aku cameo, punya- jadi hostnya gitu. jadi hostnya atau punya ide cerita atau pengen main, jangan ragu-ragu kontak kita. Boleh kontak saya, boleh kontak Jason. Karena kedepannya kita belum tahu nih. Ini kan 2 minggu, 4 dan 11. Tapi mungkin bisa berlanjut juga. Tapi kita harapin gak lama-lama kita pandeminya, kita bisa kembali lagi ibadah di gereja sama-sama. Oke. Udah deh, Ya. kita diliatin teman-teman ya. Oke, kita tutup ya Kak. Mau tutup dalam doa? Ya. Oke, kita berdoa teman-teman sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami nggak bertemu secara fisik, kami secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menembus ruang dan waktu. Hari ini kami berdoa Tuhan Yesus Kristus bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus Kristus, agar Engkau memberkati Tuhan, melindungi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Terutama kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin terpapar COVID-19 Tuhan Yesus Kristus, yang terpapar kesehatannya maupun terpapar ekonominya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sempurna Tuhan, mampu memulihkan kami, mampu memulihkan Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman semua. Bye. God bless you.